Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali di JKDN Podcast. Oke Pak Fajar, kita kembali ke topik kita di mana Jawa ini seringkali dibilang sebagai persebaran Islamnya adalah persebaran Islam yang sinkretisme. Kemudian ketika ada dakwah Islam yang menyerukan untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, untuk menerapkan syariat Islam, lu nggak bisa. Ini dulu Islamnya adalah Islamnya Jawa, Islamnya adalah Islamnya Nusantara. Walaupun kita jejak khilafah di Nusantara, tapi jejaknya doang gitu, bukan Islam Nusantara gitu kan. Nah, yang ini kemudian dijadikan alasan bahwasanya kita nggak bisa berislam sebagaimana orang Arab, nggak bisa berislam sebagaimana orang Timur Tengah. Nah, akhirnya kan digunakan alasan itu karena dibilang Jawa ini sinkretisme, Wali Songo ajarannya juga sinkretisme. Nah, menurut Pak Fajar? Ada pernyataan yang tepat, ada juga pernyataan yang kurang tepat ya berkaitan dengan hal itu. Misalnya gini, makanya kalau kita melihat kondisi konsep Islam sekarang ya, terutama Islam modernis ya, dengan mungkin di masa lalu itu akhirnya kita kan membuka juga wawasan terkait dengan sejarah pemikiran Islam, sejarah pemikiran Islam yang ada di seluruh dunia ini ya, yang itu tiap masa kan mengalami perubahan. Di Timur Tengah sekarang mungkin ajaran Islamnya memang terjadi perubahan yang cukup signifikan itu di awal abad ke-20 ketika muncul para pembaharu Islam ya. Pembaharu Islam ada seperti Syekh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian ada Syekh Abdul Wahab yang dari Arab Saudi. Nah, itu kan terjadi perubahan yang besar ya. Di satu sisi di Nusantara sendiri waktu itu memang Islam yang datang coraknya di masa itu memang adalah corak-corak tasawuf. Nah, corak tasawuf ini dan ini yang paling menarik ya. Jadi corak tasawuf ini yang corak yang paling ibaratnya paling lunak, paling uslub dan wasilahnya juga sangat sangat cerdas sekali. Jadi menggunakan berbagai macam uslub. Makanya kemudian di Nusantara ini ya kemudian ketika Islam datang itu kan juga merevolusi, bukan hanya merevolusi budaya tapi juga merevolusi bahasa ya, karena kita tahu ya tentu bahasa yang digunakan oleh orang-orang di Nusantara waktu itu kan bukan bahasa Arab ya. Makanya kemudian terjadi perkembangan besar-besaran itu bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu ini yang awalnya itu memang bahasa Melayu kan bahasa pengantar di seluruh pelabuhan di Nusantara. Ya, seluruh pelabuhan. Maka kemudian bahasa Melayu ini menjadi bahasa pertama yang mengalami revolusi bahasa. Yang nanti ujungnya memang bahasa Indonesia kan. Ini nanti ada secara memang hubungannya dengan Islamisasi. Ya, nanti datangnya ke Pulau Penyengat. Nah, di Pulau Penyengat itu ya. Nanti kita bisa melihat Tuhfatun Nafis ya. Tuhfatun Nafis gubahan dua yaitu Raja Ali Haji dan ayahandanya. Jadi Tuhfatun Nafis, kemudian ada terkait dengan kamus bahasa Melayu yang ditulis oleh Raja Ali Haji, yang itu kemudian jadi bahasa Melayu itu yang awalnya bahasa pasar ya, itu kemudian meningkat menjadi bahasa sastra, bahasa surat menyurat, bahasa administrasi, bahasa jurnalistik, dan kemudian akhirnya berkembang salah satunya nanti menjadi bahasa Indonesia. Nah, kasus bahasa Melayu ini itu ada satu bahasa lagi yang sebenarnya tidak mau, karena tadi ya ada satu bahasa yang tidak mau terpengaruh bahasa Melayu, yaitu bahasa Jawa. Ya, karena nanti kan Islam di Jawa itu bukan hanya di pesisir ya, tapi juga masuk ke dalam. Makanya bahasa Jawa ini juga mengalami Arabisasi, Islamisasi lah istilahnya. Ya, makanya kemudian sistem penulisan bahasa Jawa sekarang itu kan sudah bergeser dari sistem penulisan aksara Jawa yang itu dulu berhubungan erat dengan bahasa Sanskerta. Bahasa Jawa sekarang itu lebih erat dengan bahasa Arab sebenarnya. Ya, dan itu kan dilakukan oleh siapa? Oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Sultan Agung Hanyokrokusumo lah yang membuat hal seperti itu, di mana beliau itu memerintahkan para pujangga-pujangga keraton, ya, pujangga-pujangga keraton Mataram itu untuk menyusun
sebuah ya banyak sekali ya salah satu karya beliau kan Sastra Gending ya, yang itu istrinya sebenarnya dulu ada yang mengatakan Sastra Gending ini ajarannya Sayyidul Jenar, padahal bukan, itu adalah ajaran Islam apa ya tasawuf. Ya, dan hebatnya lagi, jadi ada kelebihan dari bahasa Jawa daripada bahasa Melayu itu adalah bahasa Jawa ini memiliki kosakata yang cukup banyak, sama dengan bahasa Arab. Ditambah kemudian bahasa Jawa itu kan punya ini ya, ada nggak usuk ya, jadi ada adab ya, jadi antara kita ngobrol dengan orang dengan seusia, seumuran, dengan yang lebih tua, dengan orang tua, dengan guru, dengan sultan, itu kan ada beda tingkatan bahasanya beda, ya, kosakatanya beda, gaya bahasanya juga beda. Inilah kemudian bahasa Jawa ini mampu banyak menyerap kosakata Arab dibandingkan bahasa Melayu. Mungkin kalau bahasa Melayu beberapa kosakata Melayu itu ya memang istilahnya diserap langsung ya. Kalau bahasa Jawa enggak, jadi bahasa Jawa itu ya dijawakan. Ya, makanya kemudian nanti di kitab-kitab para ulama di era setelah Wali Songo sebenarnya kan mulai pribumisasi. Jadi ajaran Islam itu disampaikan dalam bahasa Jawa. Nah, itu mulailah kemudian ibaratnya penerjemahan besar-besaran. Mungkin kita bisa lihat Arapegon itu ya. Baik Arapegon maupun juga aksara Jawa. Itu semuanya aksara Jawa sendiri itu dari berkaca dari Arab ya. Iya, dari bahasa Arab. Jadi makanya misalnya ada bunyi yang ketemu kan sekarang ada bunyi O ini ya. Jadi antara A dengan O itu kan ada O itu dari bahasa Arab. Antara O itu kan beda kalau di bahasa Jawa. Ya, Surabaya Menungso ya. Makanya Ronggo Warsito itu kan bunyi O ini. Nah, inilah yang kemudian istilahnya dalam bahasa Jawa itu memang mengalami islamisasi. Bisa katakan sebagai itu contoh kecil islamisasi, dan memang nanti itu terbukti ya, dibuktikan oleh namanya salah seorang peneliti dari luar, Nancy Florida. Nancy Florida ini saya tidak bawa bukunya. Itu ada beliau meneliti naskah. Nggak apa-apa. Ya, beliau meneliti naskah Jawa yang ada di Keraton Surakarta. Dari 500 naskah itu hanya 12 yang eksplisit Hindu-Buddha. Yang sisanya Islam. Lantas Pak Fajar, boleh nggak kita kemudian mengatakan loh, itu buktinya bahasa Jawa juga dimasuki oleh bahasa Arab atau terjadi istilah islamisasi terhadap bahasa Jawa. Bolehkah kemudian kita mengatakan atau menjustifikasi bahwasanya Islam masuk dengan cara sinkretis itu? Nah, kalau dikatakan sinkretis enggak, karena memang tadi ya banyak ajaran-ajaran Islam yang mungkin dianut oleh saudara-saudara kita di pedesaan atau mungkin yang mungkin tradisional. Sebenarnya itu kan sudah lepas dari akar Hindu-Buddhanya. Jadi sudah mereka sebenarnya sudah mengalami islamisasi. Cuma ya tadi inilah terjadi bisa dikatakan terjadi perang pemikiran, terus menerus di Nusantara ini, di Indonesia ini, yang sering membentur-benturkan antara kalangan Islamis ya dengan kalangan tradisionalis. Sampai sekarang masih ada. Ya, ini kan sebenarnya awalnya itu memang Jawa yang menjadi ini kita masuk ini ya. Jadi Jawa lah yang menjadi semacam ladang uji coba kolonial gitu. Jadi kolonial Belanda ini terlambat. Jadi ketika 1810 Inggris itu mendarat di Batavia untuk mengalahkan bala tentara Prancis ya. Belanda Prancis yang dipimpin oleh siapa itu? Dipimpin oleh Marshal Daendels gitu ya. Ya itu waktu itu kan Inggris itu jadi Raffles itu membawa gaya administrasi penjajahan baru. Ya, kayak administrasi penjajahan baru yang sebenarnya ini kan terjadi persaingan ketat ya. Jadi antara Prancis dengan Inggris ini persaingan ketat. Ya, jadi banyak yang belum tahu loh. Banyak banget yang belum tahu pengaruh Prancis terhadap Belanda pada saat itu. Iya, jadi gini. Jadi kita rasanya itu dijajah secara de
facto, secara de jure kita tuh dijajah oleh Belanda. Jadi Belanda ya 100% Belanda itu menjajah kita tuh ya sebata perang Diponegoro 1830. Ya. Jadi di masa-masa itulah Belanda itu secara baru ya. Sebelumnya itu kan jadi VOC itu perusahaan. Yang namanya VOC perusahaan bangkrut. itu VOC bangkrut. Nah, ketika VOC bangkrut, itu sebenarnya aset VOC itu diambil alih kerajaan Belanda. Tapi pada saat itu Belanda dikuasai oleh Napoleon. Dikuasai Napoleon. Di belakang Belanda ada Perancis. Ya, jadi Belanda dikuasai Napoleon. Napoleon mendudukan adiknya Louis Napoleon. Louis Napoleon itu mengirimkan Daendels. Daendels yang bikin Daendels ini awalnya dia pengen sebenarnya kayak penjajahnya sama. Jadi mereka ini kan era-era liberal ya, era liberal. Jadi Napoleon itu kan berhasil menguasai Mesir. Nah, itulah ada istilahnya itu nativisasi. Politik nativisasi artinya apa? Napoleon ini untuk melemahkan perlawanan kaum muslimin di Mesir, Napoleon itu menggali kuburannya Firaun. Oke. Ya, jadi seakan-akan ini loh nenek moyangmu itu bukan Islam, tapi Firaun. Iya, di saat yang sama piramid-piramid itu. Iya, Inggris itu melakukan yang sama di India. Jadi ketika Inggris berhasil mengalahkan dinasti Mughal, Kesultanan Mughal, yang dilakukan oleh Inggris adalah memunculkan tadi itu Hindu-Buddha. Jadi India itu Hindu, Islam itu penjajah. Apalagi waktu itu dinasti Mughal itu juga korup. Gitu. Nah, jadi dua orang ini saling bertarung dengan gaya yang sama. Nah, kemudian Daendels datang. Nah, Daendels itu pengennya gitu, cuma Daendels pusing dia datang ke Jawa itu dalam kondisi apa? Dia disodori lebih banyak hutang dibandingkan laba. Makanya kemudian dia tuh melakukan tindakan yang paling gila, yaitu membangun benteng pertahanan berupa jalan dari Anyer ke Panarukan itu. Itu kan gila-gilaan itu dan banyak memakan korban itu. Dari Anyer ke Panarukan. Nah, setelah itu selesai ya itu kemudian Inggris datang karena sudah dikepung. Jadi memang wilayah Inggris itu kan punya pos paling dekat ya. Kalau posnya Perancis yang di Mesir, posnya Inggris itu di India dan di Pulau Penang di Malaya. Jadi dekat banget, jadi dikepung, akhirnya jatuh. Inggris jatuh, Raffles datang. Nah, Raffles inilah yang kemudian melakukan istilahnya itu nativisasi. Jadi candi-candi dikeluarin lagi. Tindakan Raffles yang pertama itu adalah Raffles itu membuka sebuah mengaktifkan kembali lingkaran studi. Lingkaran studi yang dulu dilakukan oleh beberapa petinggi Freemasonry di Batavia. Nah, itu juga banyak yang nggak tahu. Belanda kan Kristen. Nah, terus kok bisa jadi Freemason yang di belakang Freemason itu adalah kalau boleh kita bilang Zionis ya. Hey guys, gitu. Belanda, Inggris dan Prancis itu bukan negara yang sangat dekat dengan Paus. Bukan yang memang. Makanya Belanda, Inggris dan Prancis tidak pernah membawa misi 3G. Mereka 4G. Teknologi baru lah, bahkan mungkin 5G. Bukan lagi 3G ya. 3G itu Portugis dan Spanyol. Gold, Gospel, Glory itu ada di Portugis dan Spanyol. Karena mereka disokong langsung oleh Paus. Betul. Yang memerintahkan penjajahan ekspedisi laut Paus langsung. Sedangkan kalau istilahnya kayak orang Surabaya itu Inggris, Prancis dan Belanda itu pokal gawine dhewe gitu. Ya tindakan mereka sendiri untuk mencari itu karena mereka motivasinya memang kapitalis awalnya. Ini kan kapitalis terus kemudian liberalis ya. Dan kita kenal di Inggris ada Satria Templar. Nah, jadi memang banyak sekali. Jadi gereja Prancis, gereja Inggris dan gereja Belanda itu sudah sejak lama diputus kontak oleh Paus karena mereka dianggap menyebarkan ajaran yang berbeda dengan Katolik. Ya, makanya di Inggris kan ada Anglikan, di Belanda itu di Belanda apalagi Belanda itu kan Kristen Protestan. Ya, itu sudah lepas dari kepausan. Nah, kemudian inilah yang dilakukan pertama kali oleh Raffles itu yang ini tidak banyak diketahui itu membuka jaringan itu. Jadi dulu kan ada jaringan ada jaringan intelektual, walaupun waktu itu lebih banyak ke masalah pertanian, geografi dan kedokteran. Nah, oleh Raffles ini diperluas itu adalah terkait dengan bidang pembelajaran budaya. Budaya ya. Jadi budaya dan bahasa. Ya, ini dua senjata inilah yang nanti dipakai
semua penjajah di seluruh dunia, termasuk inilah yang dilakukan Mustafa Kemal sebada meruntuhkan Daulah Khilafah di Utsmani. Bahwasanya dasarnya Turki bukan Islam. Iya, jadi pembelokan budaya, kultur dan bahasa. Nah, ini dulu dilakukan Raffles ya, tapi Rafflesnya terlambat. Rafflesnya terlambat dan terhambat. Artinya dia terlambat karena ya harusnya itu jauh-jauh hari, karena di India waktu itu sudah final ibaratnya. Di Jawa ini dia terlambat. Yang kedua dia terhambat. Karena apa? Nusantara ini terlalu luas. Ditambah satu sisi waktu itu di Jawa itu masih ada Kesultanan Jogja dan Kesunanan Surakarta. Ya, bahkan lucu ya, ada satu peristiwa di Geger Sepehi ya, kalau di itu ada peristiwa Geger Sepehi itu jadi Sunan Pakubuwono itu sempat istilahnya itu membujuk kalangan prajurit India yang bertugas di Balai Tentara Inggris waktu itu untuk memberontak. Dan bujukannya menarik itu kan, orang India waktu itu kan masih Hinduisme banget ya, setelah lepas dari Mughal ya. Nah, mereka tuh katakan, saya ini keturunannya Sri Rama gitu ya. Sunan Pakubuwono itu bilangnya gitu, saya itu turunannya Sri Rama gitu loh. Makanya kan mereka jai Sri Ram gitu ya, hidup Sri Rama. Akhirnya mereka mau membantu. Walaupun kemudian akhirnya disikat sama Raffles. Nah, ini pernah kejadian seperti itu. Jadi Jawa itu orang India itu awalnya kaget ya. Ternyata waktu itu baik Sultan Jogja maupun Pakubuwono itu berhasil memukau orang-orang India itu dengan ini loh, kita ini Hindu banget gitu loh. Ini ada Gunung Mahameru dan sebagainya. Padahal itu hanya trik saja ya. Kita tahu Islam di Jawa waktu itu ya Islam tasawuf sebenarnya, dan itu hanya trik saja untuk mengelabui penjajah. Nah, sampai kemudian tadi terhambat seperti itu ya, terlalu luas, dan itu sampai kemudian setelah Raffles ini berhasil membombardir Jogja tahun 1812, itulah yang kemudian meninggalkan luka di kalangan orang Jawa yang nanti puncaknya itu jadi waktu itu Inggris dan Belanda itu hanya memunculkan hanya mempengaruhi orang-orang Jawa itu bukan di ranah pemikiran tapi baru di ranah moral. Jadi minum-minum, dansa-dansi, zina, itu kumpul kebo, itu muncul ya, mengenalkan sistem ribawi. Nah, itulah sampai pada akhirnya menggusarkan salah satu pangeran di Jogja, yaitu Pangeran Diponegoro, dan memicu Perang Jawa 1825 sampai 1830. Dan Perang Jawa inilah menjadi titik di mana orang-orang Belanda itu perlu untuk menjinakkan orang Jawa dari segi pemikiran dan budayanya lah. Maka itulah dimulailah semacam politik belah bambu itu dengan sekuat tenaga, mulai dari satu kristenisasi, walaupun kristenisasi ini juga terhambat sebenarnya. Mengkristenkan orang Jawa itu sangat sulit. Ya, karena tadi orang Jawa itu adalah Islam itu adalah Jawa. Sampai kemudian pakai senjata yang ketiga, yaitu nativisasi tadi. Jadi bagaimana orang Jawa, masyarakat Jawa itu dipecah menjadi tiga. Ada priayi, ada abangan, ada santri. Kalangan santri ini yang dimusuhi, ya, sehingga kemudian santri ini tidak lagi dekat dengan masyarakat karena mereka selalu dicurigai oleh Belanda. Begitu dekat sikat, begitu dekat dengan masyarakat ada ini sikat. Ya, maka jaringan panganan Diponegoro kan itu akhirnya pokoknya akhirnya mereka tuh jaringan-jaringan santri itu pada akhirnya menuju ke ini ya, walaupun masih tetap hidup, walaupun masih tetap berpengaruh ya, berdenyut di sanubarinya masyarakat Jawa. Ya, golongan santri ini kan pada akhirnya banyak yang nanti nyantri ke Timur Tengah kan. Nah, masalahnya kemudian di Timur Tengah terjadi perubahan politis tadi. Walaupun banyak penelitian terbaru juga pengaruh itu juga tidak terlalu ini ya, pengaruh signifikan, mungkin di akhir-akhir ini saja ya. Jadi misalnya Muhammadiyah, kalangan Muhammadiyah juga banyak menyentuh kalangan abangan di Jogja. Ya, kalangan abangan dan kalangan priayi. Jadi saya itu kadang-kadang ketika di Jogja kita tahu tradisi keraton itu seperti itu ya, sangat kental Jawa banget.
Tapi keluarga keraton itu rata-rata mereka menjadi anggotanya Muhammadiyah. Oke. Ya, Muhammadiyah seperti itu. Nah, NU juga seperti itu ya. Jadi nanti di Surakarta itu lebih condong ke NU ya, Syarikat Islam, kemudian tradisi-tradisi Islam tradisionalnya itu juga masih terasa. Walaupun Syarikat Islam itu kan kesannya kan Islam modernis ya. Sebenarnya kalau dari sisi ritual ya, misalnya kita kemarin mendapatkan misalnya Haji Samanhudi yang dekat dengan ulama-ulama NU, ulama-ulama tasawuf, kemudian Cokro Aminoto yang berguru kepada Syekhona Khalil. Nah ini menarik sebenarnya, yang mungkin nanti akan mungkin bisa dibuka lebih mendalam. Itu kan dibuka di JKDN kedua. Amin ya. Insya Allah ini ya, bukan saya loh ya yang ngomong loh ya. Oh iya, saya cegah seperti itu supaya Pak Fajar nanti nggak ngomong. Kalau saya nggak cegah begitu dan saya nggak kasih bocoran di JKDN 2, wah keluar terus nanti. Iya. Ya, temen